Main kamera, rolling. Ini serius nggak main. Dia bilang main kamera tadi. Main kamera. Hey, what's up everybody? Balik lagi suka-suka gue Coffee Channel. Ini adalah syuting YouTube yang sebenarnya gue males syuting. Males banget, tapi disuruh syuting sama anak-anak. Karena udah di set lampunya. Kalau enggak, sayang. Terus Rena nggak mau syuting. Jadi udahlah. Anyway, memang kerjaan gue sih. Anyway, kita jadinya syuting. Nah, karena syuting kita punya kesempatan untuk konten. Kontennya apa? Hari ini kita akan bahas dripper gratisan yang dikasih kemarin di Thai Coffee Fest. Korea Z1. Kertasnya dia bekerja sama dengan Sibaris. Cuman kalau habis nggak tahu nih gimana belinya. Ada nggak ya? Di toko-toko online? Nggak tahu. Tapi ini Sibaris Fast, jadi lumayan cepat. Lalu si orenya sendiri terdiri dari 3 bagian. O, Re, sama A. Korea, enggak. Jadi ini buat bawahnya drippernya, paper filternya masuk di sini. Lalu si tabungnya nih agak-agak mirip tricolate gitu ya. Tapi versi pendeknya dan bawahnya bolongannya jauh lebih besar. Lalu atasnya dia collab sama Melodrip. Jujur gue sebelum ini nggak pernah pakai Melodrip si shower screen ini, jadi nggak tahu ini sama persis sama Melodrip lainnya atau khusus untuk Sibaris. Tapi sih kayaknya dia langsung ya, karena dia ada satu tempat di sini nih yang buat naruh sticknya si Melodrip. Melodrip kan pakainya kayak ada sticknya terus ditaruh di atas dripper gitu ya. Ini jadinya begini. Ini gue udah lumayan pakai beberapa kali. Kalau ada yang nonton Instagram live, belakangan kita ngebrunya pakai ini. Kenapa? Karena gampang, nggak perlu mikir gitu. Karena dia ceritanya non bypass brewer. Jadi ya bener sih, karena di bawah sini kan dia surface-nya rata gitu ya. Jadi terus airnya pas dituang dia akan mendem dulu, baru pelan-pelan turun. Jadinya nggak ada yang ke samping-samping channeling atau apa. Apakah betul seperti itu? Secara visual sih kelihatannya betul. Secara beneran nggak tahu, karena aku hanyalah seorang World Barista Champion, bukan World Brewers Champion. Jadi ya, nggak valid banget. Nah, so far pengalaman gue ngebrew dengan ini oke banget, karena gampang, nggak perlu mikir. Akan tetapi dia gede banget nih si pantatnya. Nggak tahu diameternya berapa, tapi kalau pakai biasa nggak muat. Atau kemarin kita habis mecahin satu dripper Kinto, nggak muat juga. Lalu kalau pakai si Avensi Cyclone nggak muat juga. Nggak ada yang muat kecuali punyanya sendiri. Oraya pinter dia jualan ekosistem kayak Apple. Atau karena kita anaknya mixologi banget nih, pas di mixing glass gitu ya. Jadi bisa pakai gini, atau kalau punya gelas langsung di gelas juga bisa. Tapi ini kebetulan rock glassnya pendek banget, jadi nggak muat apa-apa. Atau pakai cup love remix, lebih nggak muat lagi sih. Jadi kita pakai buat tatakan aja. Nah, kemarin ngobrol sama abangnya, lupa jujur namanya siapa, abang yang punya Orea. Dia personally ngebrew sekitar 16-18 gram kalau nggak salah di sini. My personal experience, gue biasanya kalau ngebrew itu 20 gram. Di sini udah pasti mentok banget. Jadi kemarin akhirnya harus adjust resepi sedikit. Itu pasnya di 15 gram. Biasanya kayak gini diedit sama Yus buat lucu-lucuan. Goddamn right. Oke, jadi kita sambil ngebrew aja ngomongnya, karena kalau ntar gue ngebrunya diem aja, nggak ada yang diomongin. Yes, jadi kopinya kopi yang ada di Oma Cafe, Jensen Geisha 989X.
prosesnya whole cherry fermentation, tapi habis itu di wash. Ini kita kasih luwak yeast yang biasa dipakai di catur lah, kopi-kopi catur. Ada si yeast ini, lalu dia nama belakangnya X karena dia dikeringkan di dark room gitu ya. Banyak lah kopi-kopi Panama dikeringkan di dark room. Kalau di Jensen kodenya itu adalah X. Roasting profile lumayan gelap karena kalau di Oma Cafe bisa filter, bisa espresso, jadi agak lebih cenderung develop dibandingkan filter roast lainnya. Oleh karena itu, kita akan pakai grind size yang lebih kasar dibandingkan gua personally nyeduh pada umumnya gitu ya. Jadi biasa kalau kayak pakai switch lalu pakai si baris paper filter yang fast, yang cone gitu, gue biasanya dari 7,5 tuh, 7,5 sampai 8 lah gitu. Kenapa? Karena personal style gue adalah sukanya grindnya fine supaya banyak surface area-nya, habis itu ngontrol ekstraksinya dari contact time aja gitu kan. Kalau kertasasi baris fast kan kita bisa maininnya di immersion-nya misalnya atau berapa kali tuang. Sedangkan yang ini kemarin nyoba-nyoba karena dia tipenya tuangan pertama dan kedua agak lama, biasanya ketiga baru cepat. Kalau dengan profile roasting yang agak gelap, bukan gelap banget sih, tapi lebih develop dibandingkan filter, dia jadinya terlalu lama contact time-nya gitu. Jadi kita pakai 8,5, mau 9 pun boleh sebenarnya, cuman gue tetap lebih suka finer grind size. Kita grind. Wah, ini dari aromanya tercium sangat fresh. Kayaknya baru. Mana roasting date-nya ya? Iya, 28. Baru sehari, guys. Tidak apa-apa. Kita lihat. Definitely not ideal brewing kopi yang baru sehari di roast, tapi tidak apa. Ini biar chaff-nya hilang gitu ya, si silver skin-nya. Karena kalau nggak rasanya kayak kertas. Oke, jadi kita akan masukkan paper filternya. Ini ukurannya berapa ya? Lebih gede dari lebih kecil dari Bird? Weber Workshop Bird. Ya, kayaknya agak lebih kecil. Nah, bedanya sama si Bird, kan kalau yang Weber Workshop Bird tuh dia ada sisi halus, sisi kasarnya. Yang ini depan belakang sama. Lalu kata abangnya nggak usah di rinse. Tapi mungkin abangnya hidup di Europe nggak punya debu. Kalau di Tangerang Selatan sih kayaknya banyak debu ya. Jadi ini kita rinse saja. Oke, kita masukkan. Jadi biasa kalau gue personally nyeduh itu 1:14 sampai 1:15. Cuman si Orea ini dia kemarin kita nyobain kopi apapun tuh dia naikin intensitinya, mungkin karena cara penyeduhannya gitu ya. Nah, jadi kalau 1:14 ketutup banget, intens banget, 1:15 pun masih agak ketutup. Jadi kemarin ngulik-ngulik 1:16 itu udah mulai pas, bahkan bisa 1:18 kayaknya. Tapi kita pakai 1:16 saja. Jadi masuk 15 gram, airnya 240. Ini kita tuang di shower screen-nya. Nah, lalu katanya dia di tuangan pertama lumayan agak lama nih kalau dilihat, belum ada yang turun gitu ya, atau dikit banget turunnya. Ya, untuk pasang time. Habis itu keduanya pun masih lumayan pelan. Tapi yang ketiganya dia udah mulai cepat. Jadi ini kita split kan 240 ya. Jadi sekarang 130, 110 lagi, 210 lagi. Jadi 105. Ya, 1 sampai 140 lah kita tuang. Karena dia pakai shower screen, enaknya nuangnya nggak harus terlalu gimana-gimana banget karena kan dia ke disperse. Walaupun tetap harus diputar karena kalau nuang di satu tempat aja ya lubang-lubang yang di sampingnya nggak dapat air gitu ya. Cuman membantu banget untuk orang-orang yang lumayan malas seperti saya. Lalu udah mau habis gini, tuang lagi sampai 240. Nah, kemarin itu waktu kita nyoba-nyoba, sempat merasa suka ada air yang ketinggalan di shower screen-nya.
jujur setelah berapa kali nyeduh kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang nggak tahu karena mungkin yang satu nuangnya dari atas, satu nuangnya dari bawah atau apa, tapi kadang-kadang aku suka cek di kepret gitu ya. Nih tuh ada tertinggal dia, tapi nggak selalu begitu, so I don't know, mungkin kalau ada teman-teman yang lebih pintar bisa jawab, tapi gitu, jadi kita harus agak sering di kepret-kepret. Oke, sudah jadi. Ya, baunya bau kopi fresh. Tapi warnanya lumayan kental gitu ya. Ini tadi walaupun telat dikit start timernya, tapi di bawah 3 menit masih. Kita coba. Apa ini kalau kata John, cup ini bikin lebih apa? Lebih manis. Terima kasih Bang John sudah dibikinin reviewnya. Oke, so menarik. Kopinya ada roastiness-nya juga, tapi masih berasa geishanya pastinya. Terus ini dia tipenya floral orange banget gitu ya. Jadi semuanya itu masih ada, roastiness-nya ada obviously. Tapi kalau dari segi brewernya sendiri, dia kayak tadi si kopinya 116 nih ratio-nya. Tapi karena intensitasnya semuanya tinggi, gitu ya, kayak kalau dengerin musik tuh volumenya lebih gede lah gitu. Manisnya lebih keluar, acidity-nya lebih keluar, pahitnya pun lebih keluar. Di 116 ini, tadi pakai 96 derajat, dia karena intensitasnya tinggi, lebih tebelnya tuh kayak biasa bikin 114 gitu. Lumayan menarik, lalu lumayan gampang dari segi penyeduhan gitu ya. Walaupun waktu bersihin nih, bersihinnya ya mesti dibuka, ininya dibuka habis itu dibuang ke tempat sampah gitu. Apakah ribet? Ya nggak ribet-ribet banget, tapi coba ya. Nggak ribet-ribet banget, tapi nggak segampang conical shape brewer gitu pada umumnya. Karena conical shape brewer ya tinggal dilipat aja paper filternya, tarik, buang gitu kan. Ini harus agak dikepret, terus agak sulit. Jadi begitulah Orea Z1. Oke, jadi begitulah kita ngebrew pakai Orea Z1. Kalau ada yang udah nyobain, di Indonesia ada lah ya, belum masuk. Belum ada yang jual, tapi pasti banyak yang justifin. Yang udah nyoba, silahkan mengomen. Karena jujur ini dari banyak dripper yang gue coba belakangan ini lumayan menarik gitu ya. Lumayan bikin nggak semangat-semangat banget sih, tapi buat ngulik-ngulik itu oke lah gitu. Karena mudah. My only concern adalah paper filternya kalau habis beli di mana, sama nyari decanter yang gede yang muat gitu. Other than that, I really like it. Okay, I'll see you on the next episode. Ciao.